Shalom, perkenalkan nama saya Rombongan Tertak. Saya berasal dari program studi Psikologi Kristen semester 3 Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem neuron dan sel neuron. Oke, langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, baik teman-teman. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem neuron. Sistem neuron ini biasa dikenal juga dengan sistem saraf. Sistem neuron ini adalah sistem kompleks dalam tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya yang terdiri dari jaringan saraf dan sel-sel saraf atau yang dikenal juga dengan neuron. Sistem neuron ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal elektrik dan kimia antara berbagai bagian tubuh termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan berbagai bagian tubuh lainnya. Ini yang memungkinkan tubuh kita untuk mengkoordinasi berbagai fungsi seperti kita bergerak atau kita dalam proses berpikir dan banyak fungsi lainnya. Yang berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang neuron. Neuron adalah sel dalam sistem saraf. Artinya dalam sistem saraf ini di dalamnya lagi itu yang biasa disebut dengan neuron yang bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi dalam bentuk impuls listrik melalui tubuh. Neuron ini berfungsi seperti kabel atau jalur komunikasi yang mengirimkan sinyal dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Seperti kabel listrik ini teman-teman, kan di dalam kabel itu ada kabelnya lagi. Itu yang disebut sel neuron. Sel neuron dalam sistem neuron ini teman-teman, sel neuron ini tidak bekerja sendiri, ada sel pendukung. Yang sel pendukung ini disebut dengan sel glia atau sel neuroglia yang mendukung kerja dari sel saraf. Oke, baik. Teman-teman bisa melihat ini pada gambar yang di belakang saya. Di sini ada badan sel, dendrit, akson, nodus renfir, akson terminal, dan vesikel sinapsis. Pada bagian-bagian ini teman-teman fungsinya itu berbeda-beda. Yang pertama, badan sel. Badan sel ini adalah bagian utama sel neuron. Di dalam badan sel ini teman-teman ada yang namanya inti sel atau kata lainnya nukleus. Badan sel ini berfungsi untuk menjalankan proses metabolisme sel. Yang berikutnya dendrit. Dendrit ini adalah struktur cabang yang menyebar dari badan sel dan berfungsi untuk menerima sinyal masukan dari neuron lain. Artinya dia adalah pintu masuk impuls listrik dari sel neuron yang lain. Dendrit ini berperan dalam mengirimkan sinyal ke badan sel. Artinya dari dendrit dia mengirimkan sinyal impuls listrik ke badan sel. Yang berikutnya akson. Akson itu adalah struktur panjang dan serat seperti kabel yang mengirimkan sinyal keluar dari badan sel neuron. Akson ini biasanya dilapisi oleh cairan mielin yang membantu mempercepat transmisi sinyal. Yang berikutnya itu nodus renfir. Nodus renfir ini adalah bagian tertentu dari akson yang tidak tertutup mielin. Kalau akson ini kan dia tertutup oleh lapisan mielin. Kalau nodus renfir ini dia tidak tertutup oleh lapisan mielin. Perlu diketahui teman-teman, lapisan mielin ini adalah jenis sel neuroglia. Dia yang melapisi dan membantu sel neuron dalam pekerjaannya. Yang berikutnya adalah akson terminal. Akson terminal ini adalah bagian dalam ujung akson yang berhubung dengan neuron atau sel target lainnya. Artinya jika pintu masuknya adalah dendrit, maka akhirannya itu adalah
akson terminal. Jadi akson terminal ini adalah akhir dari satu neuron itu. Yang berikutnya adalah sinapsis. Sinapsis ini adalah struktur kecil yang mengandung neurotransmitter dan berada di ujung akson. Begini tentang sinapsis ini adalah jembatan antara satu neuron dengan neuron yang lain. Jadi dia menghubungkan antara neuron lain dengan neuron yang lain begitu. Baik, terima kasih. Ini adalah sedikit penjelasan dari saya. Minta maaf kalau ada salah kata atau salah dalam menjelaskan. Terima kasih dan shalom.